Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajah News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Angelina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Menteri PKP sosialisasikan KUR tanpa agunan bagi UMKM Malang. Program BSPS siap rehabilitasi 627 rumah warga Malang. Berita pertama hari ini, pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait menghadirkan harapan baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR yang digelar di SMAN 6 Kota Malang pada Jumat 3 Juli 2026. Salah satu persoalan terbesar yang selama ini dihadapi masyarakat adalah sulitnya memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Tidak sedikit pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang, namun belum dapat memperoleh pinjaman karena tidak memiliki jaminan, agunan, maupun rekam jejak usaha yang dinilai memenuhi persyaratan oleh pihak perbankan. Melalui program tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Kehadiran pemerintah pusat secara langsung di tengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa berbagai persoalan yang dihadapi warga tidak hanya didengar tetapi juga dicarikan solusi melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan pemerintah yang menghadirkan fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon pembiayaan hingga 100 juta rupiah tanpa agunan menjadi terobosan yang telah lama dinantikan masyarakat. Kebijakan ini diyakini mampu membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa terbebani persyaratan yang selama ini menjadi kendala. Melalui sambutan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthahirin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PKP beserta jajaran kementerian yang dinilai membawa semangat baru sekaligus menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Program dan kebijakan kementerian di bawah arahan Bapak Menteri tentu sangat bermanfaat dan tentu titipan program Presiden ini sangat bermanfaat, terutama hari ini misalnya saya mendengar putaran uangnya sangat luar biasa dan tentu ini juga tadi curahan beberapa masyarakat. Dengan kebijakan baru ini paling tidak meminimalisir banyaknya masyarakat yang menjadi korban rentenir. Kita tahu sendiri ada celah rentenir masuk itu adalah ketika masuk atau ada inisiatif dari masyarakat memulai usaha. Karena usahanya baru jalan, banyak perbankan yang belum percaya. Apalagi profil masyarakatnya belum menjadi, kadang-kadang kita susahnya adalah dimulai pertama dan di situ ada potensi rentenir masuk, dan dengan program yang baru, dengan kebijakan yang baru mempercepat, mempermudah ini, tentu ini mempermudah bagi kita. Dengan program ini, masyarakat juga diajak untuk menjaga kepercayaan dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Kepercayaan merupakan modal penting agar program pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait menargetkan Kota Malang bebas rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada tahun 2026. Sebanyak 627 rumah dipastikan akan direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Hal tersebut disampaikan saat meninjau kegiatan bedah rumah di Kelurahan Buring, Kota Malang pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam kunjungannya,
Marwarar Sirait mendapati rumah dengan kondisi yang memprihatinkan, mulai dari atap berlubang, dinding yang lapuk, lantai rusak, hingga bangunan yang nyaris roboh. Permasalahan rumah tidak layak huni harus diselesaikan melalui kerja nyata di lapangan. Pendanaan program dilaksanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Malang, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Malang membiayai rehabilitasi 50 unit rumah atau perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, mendukung 50 unit rumah, sementara sisanya dibiayai oleh pemerintah pusat. Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan kebahagiaannya karena telah mengambil keputusan yang menjadi bagian dari sejarah. Dengan data yang sudah terverifikasi dan tim yang siap bekerja keras, ia menargetkan Kota Malang pada tahun 2026 bebas dari rumah tidak layak huni bagi warga yang tidak mampu. Ya, saya senang karena hari ini kita putuskan sesuatu yang membuat sejarah. Ya, tadi saya sudah dapat datanya total berapa Pak yang tidak layak huni di Kota Malang? 627. Ya, dan dari Kota Malang ada 50, CSR 50, sisanya dari Presiden Prabowo. Jadi harusnya tahun ini dengan data yang ada, ya timnya juga sudah siap kerja keras. Kota Malang tahun ini bebas rumah yang tidak layak huni bagi warga yang tidak mampu. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan seluruh penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4 dengan prioritas diberikan kepada rumah yang memiliki kondisi paling memprihatinkan. Penetapan penerimaan bantuan tetap mengacu pada ketentuan administrasi termasuk legalitas kepemilikan tanah. Ini kita verifikasi kelayakan legalitasnya, nah itu kalau lebih banyak ya, tapi kalau legalitasnya nggak bisa juga, karena kita harus verifikasi administrasinya. Kalau legalisnya belum bisa, tidak bisa kita juga. Kriterianya MBR semua nih Pak? Iya. Mereka di desil? Ya rata-rata dari 1 sampai 4. 1 sampai 4. Iya. Biasanya 1 sampai 4, tapi yang kita prioritas 1 dulu yang kita layak, mulai dari kesehatannya, semuanya itu yang kita prioritas. Pak, dengan adanya tambahan 153 ini, bagaimana Pak? Ya tentu kami berterima kasih karena ini kan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi usulan kita kan kita verifikasi sedemikian rupa 900 sekian itu, sehingga ini kalau disetujui semua kan berarti sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menuju Kota Malang yang layak huni. Salah satu penerima bantuan BSPS Muhammad Jailani menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan bedah rumah yang diterima. Sehingga rumah miliknya akan direhabilitasi melalui pembongkaran total dan ia berharap dapat menempati rumah yang lebih baik, layak dan nyaman untuk dihuni. Gimana Pak perasaannya mendapatkan bantuan? Ya, alhamdulillah ada di sini beri bantuan sama Pak Presiden ya. Saya ya bersyukur lah gitu loh. Teknologinya gimana Pak dapat bantuan ini Pak? Mungkin prosesnya kok bisa dapat rumah, dapat. ada yang nyeleksi ke sini atau gimana Pak? Ya Awalnya itu ada pendamping saya Pak Fauzan sama Bu Amel ya itu. Ini bocor semua ini. Bocor semua. Iya. Berarti nanti kira-kira yang akan diperbaiki itu apa saja Pak? Ya Semua. ini semua dibongkar semua nih. Oh dibongkar semua. Ya. terutama gentengnya ya Pak ya berarti? Iya. Atau sama temboknya semua? Ya ini semua pokoknya ini. Total ini gitu loh. Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian PKP memasang papan informasi yang berisi larangan terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaan program BSPS. Larangan tersebut meliputi markup harga material bangunan, pungutan liar, manipulasi data penerima, pemberian imbalan hingga penyalahgunaan bantuan. Seluruh proses rehabilitasi dimulai pada 10 Juli 2026 dan diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 bulan. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita kenaikan harga daging sapi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gejana News. Pemirsa, masih bersama Gejana News. Berita selanjutnya, sudah 3 bulan lebih pedagang daging di pasar besar bergelut dengan kenaikan harga daging sapi per kilogram. Yang sebelumnya dijual seharga Rp120.000, kini masih naik menjadi Rp140.000 per kilogram.
Kenaikan ini berdampak pada penurunan volume transaksi penjualan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pedagang daging sapi bernama Marhatin saat ditemui oleh Gajana TV pada Jumat 3 Juli 2026. Penurunan transaksi penjualan juga dirasakan oleh Marhatin. Sebelum terjadi kenaikan harga, pedagang daging di pasar besar tersebut biasanya mampu menjual hingga puluhan kilogram daging setiap hari. Namun setelah terjadi kenaikan harga, jumlah penjualan menurun hingga hanya sekitar 8 kg yang terjual per harinya. Kenaikan harga tersebut umumnya juga disertai imbauan dari Rumah Pemotongan Hewan atau RPH terkait penyesuaian harga daging di tingkat pedagang. Selain itu, kurangnya pasokan ternak sapi yang juga menjadi salah satu faktor kenaikan harga, hingga saat ini belum terdapat tanda-tanda penurunan harga daging. Penjual daging Marhatin mengaku bahwa sebagian besar penjualannya berasal dari pelanggan tetap, bukan pembeli langsung yang datang ke pasar. Hal ini juga berdampak pada para pelanggan, terutama penjual bakso dan penjual sate yang merupakan pelanggan rutin. Kilonya itu berapa, Bu? Saya jual 140 baksoan itu. Itu dia udah naik dari berapa lama, Bu? Sudah 3 bulanan itu yang naik. Itu kira-kira apa sih, Bu, penyebabnya ada naik? Nggak ada sapi. Berarti sapinya langka gitu? Ya, sapinya langka. Sebelum naik itu harga normalnya berapa? Kalau 100 pertama itu kan 1 bulan naik 3 kali. 1 bulan naik 3 kali? 5.000 terus 10.000. Dulunya cuma 120 baksoan. Sekarang 140. Ada kabar mau naik lagi, tapi belum naik. Katanya, semoga saja tidak. Iya. Kasihan langganan. Iya, betul. Para pelanggan tetap tersebut mayoritas pelaku usaha kuliner seperti penjual bakso dan tahu campur yang membutuhkan pasokan daging secara rutin. Melihat kondisi saat ini, harapannya harga daging bisa segera turun harga. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Liburnya program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah berdampak langsung terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok di Kota Malang. Berkurangnya permintaan dari program tersebut ditambah faktor cuaca yang mempengaruhi pasokan, membuat harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh pedagang bernama Ani saat ditemui Gajana TV pada Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga meliputi telur, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, serta berbagai jenis sayuran. Turunnya harga kebutuhan pokok tersebut juga berdampak pada meningkatnya aktivitas belanja masyarakat di pasar tradisional. Pedagang Ani menjelaskan harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram, tergantung jenis cabainya. Sementara itu, harga tomat turun dari Rp18.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Bawang harga awal Rp40.000, saat ini Rp36.000 per kilogram. Harga sayur sawi juga mengalami penurunan, dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp6.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam saat ini berkisar Rp20.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp28.000 per kilogram. Kalau ada MBG itu naiknya itu drastis. Biasanya ini ambilnya cuma 4.000 ya, bisa 15.000. Apa dari sananya aku juga nggak tahu. Padahal paling mahal ini cuma 12.000 lah kalau kita jualan. Yang apa ini? Yang ada MBG setahun ini itu ini sayur daging. Pakcoy itu. Pakcoy itu dia kilonya berapa emang? Sekarang 8.000. Dari petaninya kita 4.000. Tapi ini ada yang naik, ada yang turun itu. Enggak pasti. Pakcoy tadi disebut aja, sekarang ya, harganya. Pakcoy. Tapi sing naik itu wortel. Kubis. Ini kol putih ya. Tapi ada juga yang turun. Brokoli ini, tomat. Kalau brokoli itu harga awalnya berapa emang? Menurunnya harga sejumlah komoditas pangan dinilai memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita pelantikan pengurus DPC Peradi SAI Malang Raya. Jangan kemana-mana, tetap di Gejana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Peradi Suara Advokat Indonesia atau SAI Malang Raya resmi melaksanakan pelantikan pengurus untuk masa bakti 2026-2030 dengan mengusung tema Bersatu, Berintegritas, Berdedikasi untuk Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Acara tersebut berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi kepengurusan baru dalam memperkuat peran organisasi advokat di wilayah Malang Raya. Melalui kepengurusan yang baru, DPC Peradi SAI Malang Raya diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme advokat, menjaga integritas profesi, serta memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum yang adil dan berpihak pada keadilan masyarakat. Selain menjadi agenda seremonial, pelantikan ini juga menjadi ajang mempererat solidaritas antar anggota serta memperkuat komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Dalam sambutan Ketua DPC Peradi SAI Malang Raya yang baru, Naili Aryani, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan, visi dan komitmen bersama dalam menjaga marwah organisasi, serta kehormatan profesi advokat. Oleh karena itu, seluruh pengurus diharapkan saling menguatkan, menjaga soliditas organisasi, serta menjadi garda terdepan dalam mengawal proses penegakan hukum yang berkeadilan. Regenerasi visi dan regenerasi komitmen kita bersama untuk menjaga marwah organisasi dan marwah profesi advokat. Yang kita tidak boleh sampai lupa bahwa undang-undang mengukuhkan advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, dan ditambah lagi amanah officium nobile yang menjadi landasan ideologi kita dalam menjalankan profesi. Oleh karena itu, mari kita bersama bersemangat, bergandengan tangan, saling menguatkan, solid satu semangat, menjadi garda terdepan pengawal proses penegakan hukum yang berkeadilan dan penyelenggaraan tugas-tugas profesi yang bermartabat. Melalui pengucapan sumpah dan janji jabatan pada pelantikan ini, para pengurus yang baru dilantik diharapkan memiliki komitmen tinggi untuk membangun tata kelola organisasi yang profesional, modern, tertib, transparan, dan akuntabel demi kemajuan organisasi serta peningkatan kualitas profesi advokat. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gejana News. Saya Anjina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gejana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gejana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Gejana